Halo teman-teman, kita bertemu lagi dengan saya, Agusta Ika, dalam materi komunikasi dan negosiasi bisnis. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang proposal bisnis. Apabila di antara teman-teman ada yang berencana atau berniat untuk mengembangkan sebuah bisnis, maka tentu akan membutuhkan yang namanya proposal usaha. Proposal usaha atau proposal bisnis merupakan sebuah dokumen atau data-data tertulis yang berisi tentang gambaran lengkap mengenai pengembangan sebuah bisnis. Biasanya proposal bisnis dibuat oleh pemilik bisnis untuk mengetahui hal-hal penting yang mencakup dokumen internal maupun dokumen eksternal berdasarkan fakta. Nah, pada dasarnya proposal usaha memiliki tujuan untuk perencanaan bisnis guna meminta sejumlah dana kepada pihak tertentu. Kehadiran proposal bisnis yang penting agar teman-teman sebagai pelaku usaha bisa menggait calon investor sehingga bisa mendapatkan suntikan modal untuk mengembangkan bisnis tersebut. Tetapi tidak sembarang proposal bisnis kita ajukan. Oleh sebab itu, kita harus menyusun proposal bisnis yang baik dan benar. Dalam penyusunan proposal bisnis, ada berbagai hal penting yang perlu diperhatikan. Proposal bisnis yang baik dan benar yaitu harus terdiri dari batasan waktu, tujuan yang realistis, komitmen, dan disusun secara fleksibel. Selain itu, teman-teman juga harus memperhatikan beberapa hal penting, seperti penjabaran informasi yang lengkap dan menarik terkait dengan bisnis yang dijalani. Informasi tersebut meliputi jenis, latar belakang, pendanaan, sasaran, analisis pasar, dan lain sebagainya. Nah, kalau proposal bisnis yang teman-teman buat lebih menarik dan menjanjikan, maka potensi pemodal untuk tertarik merealisasikan pengembangan bisnis teman-teman akan jadi lebih tinggi. Tapi juga teman-teman harus menunjukkan keunggulan bisnis dibandingkan yang lainnya. Itulah sebabnya proposal bisnis atau proposal usaha sebaiknya dibuat dengan sangat rinci dan jelas. Ada beberapa tujuan penulisan proposal bisnis. Pertama, menarik donatur maupun investor. Tujuan pembuatan proposal usaha adalah untuk menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya. Oleh karena itu, teman-teman perlu memperhatikan kematangan konsep maupun rencana bisnis. Jadi, siapkan sebaik mungkin sejak awal agar investor tidak berpaling ke kompetitor lainnya. Yang kedua, melihat kelayakan ide bisnis. Proposal usaha adalah pengaman agar segala strategi yang telah dirancang ini tidak keluar jalur. Meskipun saat eksekusinya akan terdapat beberapa perubahan. Selain itu, melalui perancangan dokumen ini, kita akan lebih mengerti iklim usaha sebenarnya, sehingga mampu melihat apakah produk dan layanan kita sudah layak bersaing atau belum. Yang ketiga, membuat rencana bisnis yang mudah dikelola dan lebih efektif. Fungsi lain dari proposal usaha adalah mempermudah teman-teman dalam merencanakan efektivitas perusahaan, baik dari sisi produksi, penjualan, maupun alokasi modal dan pendanaan. Hal ini sangat penting karena dunia bisnis itu selalu dinamis, sehingga perlu kemampuan manajerial efektif agar mengikuti perkembangan zaman tanpa harus mengeluarkan terlalu banyak modal. Yang keempat, tujuan dari proposal bisnis ini adalah untuk mengidentifikasi diri. Pembuatan proposal bisnis bisa mendorong teman-teman untuk mengidentifikasi apa kelebihan dan kekurangan bisnis yang sedang dijalani, serta peluang dan ancaman dengan lebih objektif. Dalam hal ini, teman-teman harus melakukan analisis SWOT. Selain itu, teman-teman juga diharapkan bisa mempertimbangkan isu-isu yang berada di luar kendali. Hal tersebut bisa membuat teman-teman untuk mempersiapkan perusahaan teman-teman agar lebih siap menghadapi resiko dan mencari solusi yang tepat. Yang kelima, proposal bisnis disusun sebagai sumber informasi yang lengkap. Nah, proposal bisnis ini bisa dapat membantu teman-teman dalam mengelola bisnis dan untuk memahami strategi, nilai-nilai perusahaan, serta tujuan yang ingin dicapai bersama. Tidak hanya itu, kehadiran proposal bisnis juga memudahkan pihak lain yang ingin bekerja sama dengan teman-teman untuk mengetahui informasi tentang bisnis teman-teman tersebut, khususnya misalnya mengenai visi, misi, pendanaan, hingga tujuan yang ingin dicapai. Nah, teman-teman perlu merancang model bisnis, mengetahui kondisi industri saat ini,
potensi pasar, strategi, analisis kompetitor, unique selling point produk, dan lain-lain. Semua aspek tersebut seperti fondasi yang harus teman-teman bangun dengan matang. Tanpa fondasi yang kokoh, bisa jadi teman-teman kesulitan untuk fokus jika ada kendala atau masalah yang muncul di tengah jalan. Akibatnya akan berdampak pada keberlangsungan bisnis. Nah, bagaimana cara membuat proposal bisnis? Pertama, berikan informasi terkait bisnis dan usaha teman-teman. Unsur terpenting pada proposal usaha adalah alamat fisik, latar belakang, pengantar mengenai bisnis yang teman-teman jalankan. Bagian ini juga bisa berisi visi, misi, dan penjabaran mengenai prospek ke depannya. Yang kedua, jabarkan kelebihan bisnis teman-teman. Cara agar usaha teman-teman dipandang lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor adalah dengan menjelaskan kelebihan dari segi efisiensi, produksi, maupun hasil. Tuliskan juga pengalaman, prestasi, atau testimoni pelanggan jika ada. Yang ketiga, berikan penawaran. Jangan lupa untuk memberikan penawaran produk dengan mencantumkan keterangan tentang pembagian keuntungan dan benefit apa saja yang akan diperoleh oleh investor. Yang terakhir, periksa kelengkapan struktur proposal usaha. Pembuatan proposal bisnis yang layak sebaiknya mencakup struktur yang jelas. Setelah merancang proposal usaha, lakukan pengecekan kembali dan pastikan dokumen tersebut telah mencantumkan unsur-unsur berikut ini. Pertama, pendahuluan. Yang kedua, profil, lokasi, jenis, dan struktur organisasi bisnis. Yang ketiga, produk perusahaan. Yang keempat, pembuatan produk meliputi bahan, alat, proses. Yang kelima, keunggulan produk. Yang keenam, target pasar dan strategi pemasaran yang akan dilakukan. Hal-hal yang terkait dengan keuangan dan bagi hasil. Kedelapan adalah penutup, dan yang kesembilan bisa kita tambahkan lampiran, misalkan laporan koleksi keuangan maupun dokumen legalitas perusahaan dan dokumen penunjang lain yang diperlukan. Semakin matang proposal yang teman-teman buat, maka semakin menunjukkan bahwa bisnis yang teman-teman kembangkan ini memiliki potensi yang besar dan layak. Oh ya, dalam pembuatan proposal bisnis yang benar, jangan lupa untuk selalu menyertakan halaman judul, logo perusahaan, nama usaha, daftar isi yang sistematis, dan juga contoh produk apabila diperlukan. Sehingga akan lebih bisa meyakinkan pihak yang menerima proposal. Oke teman-teman, setelah mengetahui tujuan penyusunan proposal dan bagaimana cara menyusun proposal yang baik dan benar, kini saatnya kalian mempraktekkan penyusunan proposal bisnis. Nah, semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.